Happy New Year ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. akhirnya tahun baru, BIM baru nih ya. Kita ada tamu makin jauh kita ke arah timur ya. Timur. Pada orangnya orang Jaksel. Timur. Pada orang Jaksel tapi tinggalnya di timur sekarang. Betul. Yes. Dan dia tahun baru duluan, Om. Iyalah, 2 jam. Kita makan siang, kita baru bangun gitu. Siapa kali yang tamu kita, Om Kamal? Kita kali ini orang yang mungkin salah satu orang yang penting untuk persiapan PON. Ini kita hadir kali ini. Beliau adalah salah satu dari pemerintah, salah satu dari regulator. Beliau adalah Kepala Satuan Kerja dari dari Direktur Jenderal Cipta Karya untuk prasarana strategis. Mungkin nggak berpanjang lebar, kita perkenalkan Bapak Anggoro Putro. Silakan Pak Anggoro, perkenalkan diri. Silakan Pak Anggoro. Terima kasih buat teman-teman semua. Yes. Berhubung kayaknya enaknya lebih santai, bisa di mix pakai gua lu ya. Jadi karena sebetulnya kalau gua pakai hashtag di Instagram gua nih anak Jaksel di Papua gitu ya. Jadi selalu kami adalah hashtagnya juga merantau karena SK, pulang karena cinta. Jadi dan ini adalah penugasan negara yang jauhnya lumayan jauh gitu ya, 5.000 kilometer. Jadi teman-teman semua di Ngosbim ini ya, thank you. Perkenalkan, nama saya Anggoro Putro. Saat ini diberikan amanah menjadi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Papua, yang kebetulan memang udah 2 tahun ini, dan gue harus bilang ini adalah kembang api tahun baru kedua gue di Papua gitu. Jadi setiap 31 Desember, ini 31 Desember yang kedua untuk merayakan tahun baru bersama dengan teman-teman, tepatnya bukan bersama keluarga gitu ya. Jadi terima kasih semua undangannya ya. Di tanggal 3 Januari ini kita membuka 2021 ya, dan semua berharap bahwa pandemik ini semua segera berakhir, vaksin segera bisa menyebar di seluruh dunia dan di Indonesia, yang artinya juga aktivitas konstruksi yang kita laksanakan sekarang ini bisa jauh lebih accelerate, karena juga kita tahu bahwa public spending, government spending ini menjadi kunci utama dari pemulihan ekonomi nasional sekarang gitu ya. Jadi tidak heran kalau saya sebagai Kepala Satker yang kebetulan kemarin diberikan amanah untuk menangani venue-venue PON untuk persiapan PON yang saya sendiri masih agak kikuk bilangnya, karena sebetulnya PON 2020 aslinya gitu ya, tapi karena pandemik ini menjadi PON 20 tahun 2021. Jadi agak gagap dikit tuh, kalau dulu kan ngomongnya PON 20 tahun 2020 gitu. Sekarang PON 20 pakai loading dulu, PON 20 tahun 2021 gitu. Karena semua ini menyebabkan ya harus kita akui, Tokyo Olympic yang tadinya Jun 2020 juga akhirnya menjadi Jun 2021, tapi masih tanda tanya juga ya, apakah benar, karena mungkin akhir Desember kemarin kita baru dengar bahwa World Cup U20 ya, yang ditangani oleh Kementerian PUPR juga akhirnya harus geser jadi 2023 infonya terakhir gitu ya, karena juga itu mestinya kan ada di sekitar Maret atau April 2021. Padahal semua konstruksinya udah dilaksanain nih sama Direktorat Jenderal Cipta Karya ya, jadi sama seperti PON gitu ya. Kita selalu bilang makanya di Instagram, di mana kalau di media, oke, PON boleh mundur ke 2021 tapi not for the completion of the venue gitu. Jadi venue-venue tetap selesai on time gitu ya. Dan one of the important tool di situ adalah harus saya akui adalah BIM tadi, karena kita mengaplikasikan BIM di venue-venue yang buat saya lumayan dahsyat sih buat Indonesia, bikin ini di ujung timur Indonesia gitu ya. Karena sebelumnya saya punya pengalaman, ya kebetulan diberikan amanah juga untuk memimpin pembangunan Asian Games ya di Gelora Bung Karno. Waktu itu di awal 2016, memang BIM belum segitunya gitu ya, se-happening sekarang gitu ya. Dulu mungkin saya termasuk orang-orang yang dikompori lah istilahnya untuk mengaplikasikan BIM di renovasi Asian Games di 2016 awal.
saya ingat sekali waktu itu dikomporin sama teman-teman IAI. Ada Mas Aryo waktu itu dari Australia, dia VidCon juga ke kita gitu, dia liatin bagaimana dia handle port metro station atau apa gitu ya, dan waktu itu kita agak terbengong-bengong sih buat gue sendiri yang belum, biasa kan kebayangnya oh ini AutoCAD gitu ya, terus gambar 2 dimensi, terus oh iya di luar ternyata udah ada yang kayak gitu, dan malah di awal 2016 itu saya dengar sekali bahwa kayak Malaysia, Singapura itu offering bid itu udah pakai BIM file ya. Jadi menurut saya ini yang juga perlu di-accelerate di Indonesia supaya ya pertama kita ini menggunakan uang negara kan. Artinya harus akuntabel, terutama construction sektor gitu ya. Dengan adanya BIM ini juga membantu kita menghilangkan istilahnya gray area atau the missing zone gitu ya untuk pada saat kita akan mengalami pemeriksaan. Jadi saya juga harus sampaikan bahwa sekarang saya juga seorang mahasiswa doktoral di Teknik Sipil UI gitu ya. Jadi one of the tool yang saya propose juga di sini adalah BIM itu sendiri juga untuk menurunkan dispute pada saat pemeriksaan. Dan memang challenge di kita itu adalah memberikan national policy ya buat hal-hal seperti ini, dan kalau ini nggak dipayungi dengan sebuah rules gitu ya, rasanya sih kalau nggak dibuat sebuah yang mandatory, hanya sebuah himbauan, saya rasa juga ini tidak akan menjadi sesuatu yang efektif, karena balik lagi orang Indonesia itu mikirnya cost gitu ya, begitu saya harus ningkatin BIM, oh saya harus melatih orang-orang pakai BIM, beli software yang terkait dengan BIM, kemudian juga melatih orang-orang itu, akhirnya kan ada quote-unquote cost effect, dan ini menjadi sebuah hal yang kayaknya banyak orang nanti hitung-hitungan pas lagi bidding, oh kalau saya pakai BIM ternyata kok biaya perencanaan saya lebih tinggi, akhirnya harga saya tidak kompetitif. Ini dalam hal analisa saya, ya kurang lebih 5-6 tahun memimpin sebuah proyek strategis nasional dan 11 tahun berkarya di PU gitu ya. Nah jadi saya mau ceritain sedikit juga bagaimana pengalaman kita, terutama dalam hal mengaplikasikan BIM di Papua gitu ya. Wait, menarik dulu. Nah, gitu. Baru cuman lewat aja saya, Pak. Oke, jadi sudah full function ya Pak ya? Sudah full function ya? Ini complete. Jadi inilah venue kita di Papua. Kalau teman-teman lihat mungkin rasanya kayak ala-ala stadium in Europe gitu ya. Jadi ada sebuah kompleks stadium yang background-nya itu adalah pegunungan Cyclops Papua gitu ya. Gunung ya? Ya, jadi ini perbukitan Cyclops di Papua, di Sentani. Jadi mungkin setahu saya Danau Sentani itu adalah danau kedua terbesar di Indonesia ya, setelah Danau Toba ya. Jadi kalau rasanya ke sini juga rasanya tuh kayak ke Danau Toba. Jadi dia mungkin meliputi antara 3 sampai 4 kabupaten gitu ya di Papua gitu. Jadi emang luas banget Sentani itu, dan kebetulan venue olahraga kita namanya Kampung Harapan Sport Complex, itu ada di Sentani, Papua. Jadi aksesnya itu kurang lebih 10 km dari Bandara Sentani. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Papua, Anda landing, jadi sebetulnya nggak jauh-jauh harus ke kota ya, karena kalau ke kota dari bandara itu sekitar 40 km, dan kompleks Kampung Harapan Sport Complex ini ada di 10 km dari bandara. Jadi saya sampaikan dulu, ini adalah the main stadium. Main stadium ini dibangun oleh APBD. Ya, jadi saya juga nggak terlalu tahu detailnya, but yang sebelah kiri dan kanan inilah Istora Papua Bangkit, dan ini adalah akuatik Papua ya, dan semua penataan kawasan ini dihandle oleh Kementerian PUPR dan dalam koordinasi Satker Pelaksanaan Pemilikan Wilayah 2. Jadi saya bertanggung jawab secara langsung untuk bisa mewujudkan pelaksanaan dukungan infrastruktur ini melalui Inpres nomor 10 tahun 2017. Jadi saya mau promosi sedikit. Yang sebelah kiri ini adalah the biggest dome di Indonesia. Jadi bentangnya ada 86 meter. Alhamdulillah di 17 Agustus 2020 pas di 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia,
kita meraih 3 rekor muri, jadi bentang terpanjang, dome, kemudian juga atap tanpa baut, ya, terluas, dan adanya jaringan textile duct, ya. Jadi kalau hembusan angin itu tidak akan langsung ke bawah gitu, jadi disalurkan pada sebuah jaringan, nanti kelihatan juga dari pemaparan saya. Dan banyak informasi, this is the most suitable venue for badminton gitu ya. Jadi kalau kami juga dulu menangani Istora di GBK, dan Istora GBK itu salah satu komplainnya adalah kencangnya hembusan angin dari air conditioner yang mengganggu arah jalan shuttlecock. Jadi kalau Indonesian Open tuh cukup sensitif juga ya, namanya hembusan air conditioner itu terhadap jalannya tracing daripada si shuttlecock tadi. Dan yang sebelah kanan adalah venue akuatik, ya, ini adalah the second world class akuatik di Indonesia. Jadi saya harus sampaikan, yang pertama adalah Aquatic Gelora Bung Karno yang kebetulan juga sebelumnya kami pimpin pembangunannya. Kemudian ini adalah Aquatic Papua. Alhamdulillah juga sebelum 17 Agustus sudah certified FINA, jadi pemecahan rekor dunia itu bisa dilaksanakan di bangunan ini. Jadi nggak banyak sebetulnya venue akuatik di Indonesia yang punya sertifikat FINA tadi, dan yang pertama baru di Aquatic Gelora Bung Karno yang certified, kemudian ini yang kedua, dan ketiga itu di Ragunan setahu saya. Yang artinya kalaupun kita berhitung, ini adalah satu-satunya venue akuatik di luar Pulau Jawa di mana rekor dunia bisa dipecahkan di Papua, gitu ya. Nah, bagaimana manfaat BIM pada pekerjaan pembangunan Istora dan venue akuatik? Saya belum masuk ke detail ini, tapi semangatnya dulu adalah waktu saya menyampaikan term of reference, kenapa kita juga perlu menggunakan BIM di dua bangunan ini, dan sebetulnya ada juga bangunan yang lain, tapi memang stressing point-nya di akuatik dan Istora. Saya mau menyampaikan bahwa kompleksitas yang dihadapi pada saat membangun di Papua ini pasti jauh lebih challenging gitu ya. Kenapa? Karena kita akan memiliki keterbatasan dalam hal akses, dalam hal material, peralatan, dan beberapa resources lainnya. Saya mau cerita dulu ya, waktu kami memimpin pembangunan Asian Game Preparation di Gelora Bung Karno, mungkin saya sampaikan kalau sebuah barang request kita udah sampai Tanjung Priuk tuh rasanya udah adem banget ya, artinya mostly 2-3 jam udah bisa sampai ke venue site di Senayan. But kalau di sini kita harus akui bahwa kalau barang tadi baru masuk di Tanjung Priuk tuh artinya masih ada 2 atau 3 minggu lagi traveling time untuk bisa sampai ke Papua. Yang artinya apa? Kalau kita salah order, salah pesan, salah mendatangkan material, itu akan memiliki efek yang sangat-sangat membahayakan terhadap keberlangsungan pelaksanaan proyek. Artinya proyek kita bisa nggak on time, nggak on schedule gitu ya. Dan saya mau cerita bahwa dengan penerapan BIM ini kita lumayan juga bisa mewujudkan lah artinya proyek yang on time. Dan satu informasi juga bahwa proyek kita ini dihantam oleh 3 kali kondisi kahar. Jadi ada 3 kali kondisi force major, dan orang akhirnya percaya nggak percaya ini bisa dilaksanakan secara on time. Jadi yang pertama di awal-awal 2019 kita dihantam oleh banjir bandang Sentani yang juga cukup mengagetkan ya. Jadi sebagian besar akses putus dan lain-lain. Kemudian di sekitar Agustus 2019 kita dihantam lagi oleh kejadian ya bencana sosial di Jayapura dan sekitarnya karena adanya masalah rasis gitu ya, dan alhamdulillah ini bisa ditangani, dan itu menyebabkan sebuah kondisi yang tidak kondusif ya, dan menyebabkan juga berlangsungnya proyek ini agak sedikit terhambat. Kemudian juga ya teman-teman tahu di awal Januari sekitar Januari Februari 2020 kita dihantam juga oleh pandemik ini yang di seluruh dunia kita tahu bahwa sektor konsumsi merupakan juga sektor yang sangat terpukul daripada terjadinya COVID-19 ini. Dan jangan dilupakan juga bahwa Papua ini adalah pada bulan Maret adalah provinsi yang pertama kali menutup akses seluruh penerbangan dan pelabuhan menuju dan keluar dari Papua. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau barang-barang yang udah on-site tadi, bertonton tadi, itu ternyata salah ordernya karena kita merasa, oh perencanaan sebelumnya seperti ini, maka otomatis ya segala sesuatunya akan kacau gitu. Jadi
beberapa hal ya yang kita manfaatkan dari dua bangunan itu. Yang pertama adalah permodelan struktur, arsitektur, dan MEP. Kemudian juga perhitungan volume, visualisasi sekuen pekerjaan, dan paling penting yang paling sering kita ini adalah clash detection, gitu ya. Karena biasanya nanti saat udah ada struktur ketemu arsitektur, arsitektur ketemu mechanical, ketemu plumbing, ketemu jaringan AC dan lain-lain yang sebelumnya nggak pernah dipikirin, ternyata bisa kita detect seawal mungkin sampai dengan ini bisa dimitigasi semaksimal mungkin. Dan kemudian perancangan alternatif desain. Dan ini terjadi di kita. Saya mau sampaikan bahwa Istora Papua Bangkit itu dulu pada saat perencanaan awal kita menggunakan safety factor 2. Nah, tapi karena dirasa merupakan struktur dom dengan bentang terbesar di Indonesia, makanya Komisi Keselamatan Bangunan Indonesia itu meningkatkan safety factor di Istora itu menjadi 4, yang artinya semua frame berubah, supporting berubah, dan saya nggak kebayang lah kalau kita nggak menggunakan BIM, cuman gambar AutoCAD biasa, ini pasti udah jungkir balik gitu ya, untuk bagaimana melaksanakan. Nah ini permodelan struktur, arsitektur, dan MEP, ini adalah bangunan akuatik kita ya, jadi akuatik kita ada 3 pool, dan kompleksitas daripada akuatik ini adalah akurasi, jadi seluruh akuatik di dunia ini, kalau competition poolnya panjangnya 50 meter, tingkat errornya, tingkat toleransinya itu hanya 3 cm, bisa dibayangkan. Karena akuatik ini harus certified, dan dia disertifikasi langsung oleh perwakilan dari FINA yang biasanya ada di Switzerland, dan ini juga kebetulan ada engineer dari Spanyol, karena juga kebetulan vendornya dari Spanyol, dan itu harus mengassist akurasi tadi, karena kalau ini 50 meter plus 4 cm atau 50 meter plus 3,5 cm, maka artinya world record, apapun rekor tidak bisa dicatatkan dan diregister di misalkan induk cabang olahraga internasional, yang artinya akurasi menjadi hal yang sangat penting. Dan akuatik ini juga punya kompleksitas di mana kita harus membangun pool yang bersama dengan struktur atap ya. Jadi si poolnya jalan, atapnya ada di atasnya gitu, dan ini juga menyebabkan sebuah konflik zone yang harus kita mitigasi sebelum. Nah kemudian kalau Istora ini punya kompleksitas, bisa dibayangkan sebagai atap dom dengan bentang terbesar di Indonesia, ada 1.000 ton frame yang bervariasi beratnya, mulai dari 1 ton sampai mungkin paling berat sekitar 8 ton, itu harus kita angkat di tengah ketinggian mungkin sekitar 30-35 meter, dan itu banyak sekali frame membersnya, hampir sekitar 1.400 pieces, dan bisa dibayangkan seperti yang membentuk sebuah Lego gitu ya, tapi Legonya nih paling enteng mungkin 1 ton gitu ya diangkat. Nah bisa dibayangkan proses jointing tadi, kalau ini tidak sangat akurat dengan BIM, jadi bergeser 2 mili saja, ini bisa bergeser di titik tengah itu mencapai sekitar hampir 1 meter. Dan artinya akurasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, dalam mewujudkan struktur daripada si atap baja Istora ini. Nah ini permodelan arsitektur juga ya, jadi kenapa kita juga sangat aware di sini, yang jelas karena Papua ini juga dari segi ornamen itu juga perlu harus diwakili, keterwakilan di dalam bangunan kita. Jadi jangan sampai salah memasang gitu ya simbol-simbol adat tadi gitu ya, karena ini akan menjadi sebuah masalah juga bagi masyarakat secara umum. Dan mungkin teman-teman di Indonesia tahu bahwa Papua itu satu pulau tapi mungkin sukunya paling banyak dan bahasa antar sukunya paling banyak ya. Jadi yang saya dengar informasi hampir 400 suku yang ada di Papua dengan 400 juga local language ya yang ada di situ. Jadi misalkan saya sampaikan ada mungkin suku Asmat, suku Dani. Nah, suku Dani mana sama suku Dani mana aja sudah bahasanya sudah berbeda dan ornamennya sudah berbeda. Maka kita perlu mengambil garis merangkum keterwakilan dari semua ornamen-ornamen daerah tadi. Nah, kemudian ini yang paling challenging, jadi MEP yang selalu menjadi banyak masalah ya. Jadi kita juga memasang misalkan di Istora nih textile duct ya. Yang saya sampaikan textile duct ini adalah komponen fabric ya, kain gitu ya, yang jadi menghembuskan AC tadi
tidak langsung. Jadi air conditioner ini berputar hanya di atas dan secara periodik turun ke bawah untuk memberikan hawa yang dingin gitu ya. Dan kemudian aquatic juga punya challenge di mana aquatic ini melibatkan 3 komponen utama daripada berjalannya sistem aquatic, yaitu filtering system, pumping system, ya, dan chemical dosage system. Jadi air di aquatic itu harus dijamin bahwa pH-nya 7 dengan standar kebiruan atau crystal clear sesuai dengan standar FINA, dan sistem plumbing ini akan membuat kita sangat pecah kepala apabila ini tidak direncanakan sebelumnya. Karena misalkan saya nggak kebayang, misalkan ada 2 atau 3 jointing yang ketinggalan di Jakarta, yang artinya ini harus tersuspend beberapa minggu, dan kalau sedikit-sedikit air freight, saya rasa juga cost-nya akan sangat tinggi gitu ya. Jadi artinya dengan BIM ini kita bisa memastikan packaging kita yang dibawa dari itu Spanyol atau dari misalkan dari Singapura atau dari Jakarta itu benar-benar terbawa, tidak ada satupun yang tertinggal, dan itu benar-benar sesuai dengan fitting yang ada di lapangan gitu ya. Karena kita memang sudah mengukur misalkan berapa meter sih yang perlu diletakkan gitu ya, antara misalkan ini adalah tangki filtration ke misalkan tangki chemical gitu ya. Saya nggak kebayang misalkan ternyata kita sebelum disimulasikan dia terlalu jauh, jadi pipa kita kurang panjang. Nah, ini juga akan membuat challenging prosesnya lebih jauh, lebih kompleks gitu ya. Nah, ini adalah menghitung volume. Nah, perhitungan volume ini akan penting juga saat kita diaudit ya. Jadi teman-teman harus percaya bahwa kalaupun proyek pemerintah dan mungkin juga proyek swasta, setelah proyek dilaksanakan tuh pasti akan di-compare. Bener nggak sih sebenarnya volume yang disampaikan di kita gitu ya. Nah, ini juga yang harus kita pastikan. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kalau sekilas nih kayaknya bener-bener nyata. Tapi ini sebetulnya 3D dari BIM-nya, dan memang kalau kita pun ke lapangan sekarang ya kayak gini percis sama percis. Ini adalah bagian terberat box ini, hampir 8 ton gitu ya, dan bayangin kita harus ngangkat ini 8 ton di atas setelah beberapa member tadi tercipta gitu ya, atau terkoneksi gitu ya. Nah, ini jadi kita juga bisa menghitung volume tadi, karena volume tadi kalau di-convert menjadi dikalikan dengan unit price, menghasilkan harga, itulah yang sering disebut sebagai akuntabilitas kita, sesuai nggak volume yang ada di lapangan ya. Jadi alhamdulillah kita juga punya pengalaman diaudit oleh BPK dan lain-lain, dengan melihat sistem kita, mereka lebih merasa checkingnya lebih prudent gitu ya. Jadi dibandingin kita cuma cerita gambar, oh ini kita hitung ini, nah tapi dengan sistem yang terintegrasi seperti ini, lebih meyakinkan auditor-auditor kita bahwa kita melaksanakan ini secara lebih accountable. Jadi saya juga merasa senang dengan penerapan ini. Jadi beban audit kita nggak terlalu besar, dan menyebabkan juga tidak ada major findings ya, yang kadang-kadang kalau didengar oleh publik menyebabkan kita terkesan sengaja gitu ya, oh ini volumenya dilebihkan atau apa gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penerapan ini major findings tadi terkait dengan temuan-temuan volume ini tidak terjadi gitu ya. Nah, kemudian sequence pekerjaan ini yang paling penting, karena ya tadi saya sampaikan bagaimana membuat support dengan peningkatan safety factor gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian juga proses kita berkonsultasi dengan Komite Keselamatan Bangunan Indonesia, ini juga menjadi sebuah yang mandatory. Jadi sequence pekerjaan tadi dengan bantuan BIM ini juga sangat membantu bagaimana menempatkan sequence struktur, kemudian juga arsitektur, dilanjutkan dengan mechanical dan electrical. Ini yang paling penting, clash detection. Jadi ya itulah tadi misalkan di Estora atau aquatic gitu ya, saat kita mau masang aquatic aja contohnya, waktu mau masang sebuah fitting pipa yang kemudian harus menembus panel daripada pool kita, sistem panel pool kita udah langsung tahu di mana titik yang perlu dibor, di mana titik yang perlu diperkuat ya. Dan jangan sampai misalkan kita masang fitting misalkan plumbing tadi ternyata di area jointing daripada misalkan struktur kolam kita gitu, yang sebetulnya tidak boleh ditembus oleh sistem pemboran apapun. Kemudian juga Estora ya, bagaimana si struktur baja tadi bisa dicantolkan ya, istilahnya
rigging daripada lampu ya, dan ini membutuhkan akurasi yang tinggi karena sistem rigging kita juga movable rigging yang bisa naik turun, dan saat kita meletakkan motor rigging tadi ini langsung bisa disimulasikan termasuk dengan cabling system tadi gitu. Dan gini perencanaan alternatif desain, karena saya sampaikan banyak desain kita juga ternyata juga yang nggak bisa exactly 100% langsung dilaksanakan, karena harus kami akui juga kami menggunakan detail engineering design yang pada awal di-provide oleh provinsi ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir juga dengan standar pembuatan DED kita juga ini menjadi hal yang perlu di-accelerate gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak ada di detail kemudian berusaha kita detailkan dan kita carikan alternatifnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih buat kesempatan saya untuk bisa sharing di sini gitu ya. Oke, mungkin bisa dilanjutin. Menarik sekali ya Om Kamal ya. Ya, betul. Ternyata di timur Indonesia itu ada juga benda canggih juga di sana ya, ternyata ya. Sangat luar biasa Om. Sangat luar biasa, canggih banget. Kita nggak nyangka, kirain kayak gitu-gitu cuma dari Pulau Jawa ya. Ternyata sudah menerapkan sistem yang ya sudah sangat canggih sekali malah ya. Yang ini yang menarik nih Mas Anggoro. Saya tuh tadi mengenai masalah ini loh. Masalah beban audit menjadi apa ya? Menjadi berkurang hanya karena melihat sistem. Emang mereka saking gitunya aja langsung percaya atau gimana tuh? Kenapa dengan proses itu? Karena balik lagi ya, pada saat kita diperiksa kan bagaimana kita meyakinkan orang ya, meyakinkan auditor ya. Kalau misalkan dengan metode yang lama kan kadang-kadang begitu dibandingin gitu ya, oh kok beda sama yang ini, terus beda 2 kali 3 kali beda aja orang udah curiga nih, oh ini bener nggak gitu kan? Begitu, tapi kalau begitu kita membuat sistem BIM dan bahkan sampai fittingnya saja udah sama persis, itu kan orang udah langsung yakin gitu yang mau meriksa itu, oh emang, jadi ya istilahnya kita sudah memberikan first impression yang baik di awal gitu kan. Beda misalkan pas lagi dicek, oh panjangnya udah beda, pas lagi dicek kedua beda lagi. Nah ini hal-hal kayak gini kan yang membuat orang makin curious bahwa oh ini bener nggak ya. Nah begitu BIM ini bisa menghantarkan beberapa pertemuan tadi gitu ya, komponen-komponen mechanical, electrical dan struktur gitu dengan jauh lebih komprehensif, ya otomatis juga si pemeriksa walaupun waktu meriksa oh udah sama. Ya dia udah malas juga, masa mau gua cek nih 1.400 member gitu ya, karena di 10 member awalnya semuanya udah sama gitu. Jadi terus mau nggak sih ngecek di atas ketinggian 35 meter 1.400-nya dicek bener-bener kan juga ya pasti ya udah convincing, ya udahlah ini berarti udah ya, artinya balik lagi lah bagaimana meyakinkan, kita kan orang yang diperiksa gitu ya, dan ini merupakan tanggung jawab kita karena apapun itu ini kan dibangun oleh uang negara dibangunnya sumbernya dari pajak ya, termasuk pajaknya Mas Bayu dan Mas Kemal juga, artinya ini kan duit yang perlu dipertanggungjawabkan gitu, jangan sampai ini mestinya beli 1.000 misalkan beli telur 10 ternyata kok di lapangan cuma ada telurnya 9 gitu kan, nah satu telurnya kemana nih kan, itu very simple word kayak gitu lah bentuk akuntabilitas kita terhadap penggunaan uang negara gitu Mas. Jadi lebih ada konsistensi ya, kalau dengan BIM itu konsistensinya bisa kejaga ya Mas ya. Jadi kita gambar apa modeling di awal, itu informasi itu dibawa terus sampai kepada bikin BQ, bahkan sampai kepada facility management kan, bahkan ke sana kan datanya kan. Dan menurut saya ya mestinya dengan BIM ini udah mulai ya harus saya akui baru bisa ditangani oleh teman-teman BUMN lah ya. Dan ini perlu sosialisasi dan penetrasi yang jauh lebih besar gitu ya di kontraktor kelas menengah, kontraktor kelas kecil gitu ya. Kita ini baru bicara BIM nih di mega project Mas. Sedangkan yang namanya project itu berkelas, mulai dari project 1 triliun sampai project yang cuman 100 juta ya. Padahal itu kontraknya sama juga dan pusingnya diperiksa juga sama sebetulnya gitu ya. Sama iya. Hukumannya hukuman salah juga sama. Nah, sama. Jadi menurut saya sih memang kita baru bicara BIM ini di level ya. Oke lah, BUMN karya kita, kontraktor besar, dan memang harus ada sebuah
Dan ini jadi lingkupnya kalau pemikiran saya sebagai praktisi gitu di pemerintah, ini udah mulai dari anak-anak kampus, anak-anak kuliahan tuh udah mulai harus terbiasa dengan BIM, kalau perlu juga sertifikasi BIM, kalau perlu juga misalkan begitu mau masuk kerja itu udah ditanya, kayak lu punya sertifikat BIM nggak? Dan Anda memang benar-benar bisa nggak gitu ya? Di zaman saya sendiri yang lulus di tahun 2006 belum kebayang kan kayak gitu loh. Paling orang ditanya, lu bisa AutoCAD nggak? Lu bisa apa ya? Kalau anak arsitek mungkin yang 3D gitu aja kan paling. Karena juga mungkin belum ada teknologi atau belum masih. Dengan adanya si BIM sekarang, dan saya sendiri sebagai objek yang melaksanakan ini dan merasa ini sangat membantu gitu ya. Saya compare dengan experience kita di Senayan gitu ya. Dulu kita ya memang mensyaratkan penggunaan BIM dan lain-lain, tapi mungkin karena awal itu 2016 ya, belum seperti sekarang 2020, karena teknologi kan bergeraknya cepat ya, kalau 4 tahun itu ya. Saya lihat 2016 dulu saya memberikan requirement BIM juga orang masih gagap-gagap ya, termasuk BUMN kita juga ya, 2016. Tapi begitu saya masuk memulai di PON ini, saya lihat cukup cakap teman-teman BUMN gitu ya, untuk langsung, oh ya Pak, ini kita udah lihat tuh hasilnya. Kalau waktu 2016, gue bilang harus pakai BIM, orang tuh masih meraba-raba, ini BIM-nya kayak apa sih? Sebenarnya AutoCAD di 3D-in atau gimana gitu ya. Dan akhirnya saya sendiri harus mengakui penggunaan BIM di Asian Games belum seciamik lah, gue bilangnya seciamik di PON ini gitu ya. Karena memang ya beda 4 tahun itu cukup sebuah teknologi ya. Kalau Samsung aja dulu di tahun 2016 baru Samsung S berapa tuh, sekarang kan udah S mau 21 gitu ya. Dan kita bicara teknologi memang luar biasa gitu perkembangannya gitu ya. Dan saya juga membayangkan dan berharap sebetulnya 3 tahun from now gitu ya, mungkin di tahun 2024, 2025 orang tuh nawar itu harus pakai software BIM-nya. Kita udah tahu berarti sebetulnya berapa sih sampai jumlah kabel berapa meter tuh kita udah exactly tahu, jumlah fitting itu berapa tahu gitu ya. Kalau sekarang kan akhirnya CCO ya, kita seringan CCO. Nanti sebetulnya kalau ada teman-teman yang sekolah lagi juga perlu bisa meng-compare gitu dari beberapa project antara BIM or not BIM, sebetulnya tingkat change order-nya seberapa parah gitu ya. Kalau saya sih, menurut saya BIM ini akan menekan gitu ya CCO tadi gitu ya, karena ya semuanya mestinya udah terstruktur gitu ya. Kalau dulu kan mungkin belum pakai BIM, kita bilang fittingnya kurang 10 pieces gitu ya wajar juga sih, karena kan kita juga nggak memodelkan misalkan komponen mechanical gitu, elbow-nya gitu kan, pipa gitu ya, saya bayangin di akuatik gitu, pipanya panjangnya berapa, sampai keninya berapa, sampai hal-hal yang tadi stop kontak ada berapa kan belum tentu langsung kebayang gitu, karena ya nggak disimulasikan gitu loh. Kalau BIM ini kan kita membayangkannya very simple word-nya adalah sebuah bentuk 3D yang 3D komprehensif yang virtual gitu loh ya. Jadi ini benar-benar gitu, misalkan di atas colokan itu isinya adalah colokan dan misalkan colokan USB gitu, itu udah kebayang di situ. Kalau dulu kan mungkin bicara globalnya colokan tipe ini gitu ya, dan ternyata belum kepikiran bahwa skrupnya ada 4 gitu ya. Bahkan kalau di BIM ini kan artinya sampai skrup untuk masang itu aja kita udah tahu gitu loh. Dan kalau kita bisa membuktikan itu dan misalkan di pembangunan Istora Papua Bangkit gitu ya, kita bisa menyebut, kita take out gitu ya, berarti ada misalkan 5.000 skrup gitu ya, dan itu kan lebih akuntabel gitu dibandingkan kita belum memforecast itu. Menurut saya gitu. Jadi harapan saya sih mestinya ke depan pemerintah ya, PUPR terutama gitu ya, kementerian saya sendiri bisa mengeluarkan sebuah mandatory regulation. Kalau mandatory regulation tuh orang Indonesia kan bisa karena kepepet ya, jadi bisa karena kepaksa gitu loh. Termasuk kayak saya juga gitu, disuruh bos suruh menerapkan ini, ya mau nggak mau kita belajar. Walaupun saya tidak belajar di tahapan detail, tapi sebuah policy yang mendukung bagaimana penerapan BIM ini gitu ya. Kalau ditanya suruh pakai BIM-nya juga, saya juga pelangap-pelongo. Ada asisten saya yang memainkan itu, tapi kita melihat bagaimana function BIM ini benar-benar membantu kita ya. Dan kita berharap juga dengan BIM ini juga erat kaitannya dengan, mungkin teman-teman Mas Bayu dan Mas Kemal sering dengar yang namanya design and build contract.
design and build contract itu ada sebuah desain yang dimana kita tidak memulai dengan perencanaan yang benar-benar detail ya. Jadi si perencana dan si kontraktor ada dalam suatu entitas yang sama, kontraktor ya, yang memiliki SBU terintegrasi dan dia mendevelop itu di situ gitu loh. Jadi udah nggak ada perubahan yang terlalu ekstrim nantinya dengan penerapan BIM ini dan design and build. Dan pada saat diperiksa, sudah meyakinkan para pihak bahwa kita memang volume kita seperti ini, simulasi kita seperti ini, dan artinya project delivery itu bisa lebih cepat, lebih accountable gitu ya, dan lebih nggak membuat orang takut gitu kan. Jujur lah kalau kayak kita ini kan paling ngeri kalau sebetulnya nanti ada audit, ada major findings, dan major finding tadi nggak bisa dipertanggungjawabkan karena itu akan bisa terbawa ke masalah hukum gitu ya. Dan ini yang benar-benar kita hindari, dan kita mau construction industry di Indonesia, apalagi yang dilaksanakan oleh government, itu lebih prudent dalam memberikan evidence terhadap pelaksanaan proyek gitu sih. Saya melihatnya seperti itu. Menarik sih. Jadi kesimpulannya satu sih ya, Mas Anggoro, biar tidak ada dusta di antara kita lah ya. Nah itu bahasa sinetronnya seperti itu. Tidak ada dusta di antara kita. Malah bahkan saya juga ngelihat dengan adanya BIM di PUPR sendiri tuh jadi membuat kesannya tuh jadi kayak gini, membuat amaze departemen lain. Malah jadi akhirnya ketika departemen lain melihat itu kan jadi bisa merekomendasikan BIM ini menjadi lebih mandatorinya, makin lebih meluas kemana-mana kan. Karena kan menurut saya Kementerian PU adalah kementerian teknis ya. Kalau menurut saya PU bilang BIM itu mandatory, semua akan ikut pasti. Karena juga semua orang takut gitu misalkan. Jadi Mas, karena sistem gini kan audit juga ngeliat gampangan gini, saya nggak capek-capek, cuma tinggal ngeliat gini sistemnya jalan, selesai sistemnya secara sistem diakui negara, ya sudah selesai, jadi udah akuntabel kan gitu. Betul. Ya. Bahkan nanti juga BPK-nya juga bilang, kalau nggak mau pakai BIM, saya nggak mau periksa. Nah kan. Saya juga kan gitu. Ya udah pakai BIM makanya. Ya, jadi buat kita ini ya di eksekutor lapangan ya, dan di para komandan lapangan ini paling ngeri adalah sebetulnya ya saya bilang berkali-kali tadi, major finding yang tidak terdeteksi gitu ya. Kita kira tadinya barang ini ada, ternyata nggak ada gitu, dan ya dengan kecakapan MK kita dan lain-lain itu mestinya tidak terjadi gitu ya. Dan jujur aja saya begitu kalau diperiksa itu pasti gitu, kita memastikan semua komponen tadi ada gitu supaya tidak ada major findings gitu ya. Karena biasanya orang Indonesia kan ya mungkin seluruh dunia ya the devil is detail ya gitu. Jadi setannya itu ada detailnya itu gitu loh. Waktu itu kadang-kadang kita nggak ya dengan sequence project yang harus cepat segala macam. Kadang-kadang kita nggak kepikiran tuh detail-detail apa yang harus ditambahkan, atau detail-detail apa yang harus terlewatkan gitu. Dan biasanya lebih ke ini mungkin Mas, tadinya nggak niat kan, nggak ada niat lah, maksudnya hanya karena dia nggak ngelihat detail, jadi salah gitu kan. Betul. Sebenarnya secara prinsip mungkin bekerjanya benar gitu kan, cuma karena miss nih detailnya, jadi akhirnya jadi salah. Padahal dia secara kerja etosnya benar gitu kan. Jadi misalkan aja saya bicara gitu, kalau kita nggak detail kan genset gitu, orang kan kepikiran genset aja, ternyata ada wiring sistemnya, dan kadang-kadang wiring sistemnya itu yang ternyata kurang, atau misalkan kurang panjang, nggak ada atau apa. Ini yang menyebabkan harus diulang lagi, terus juga teskomnya nggak bisa dilaksanakan. Nah jadi relatively ini membantu kita. Terbuktinya gini, proyek saya di Papua itu rata-rata 10%, 5-10% project ahead gitu ya. Misalkan schedule kita 20%, capaian saya udah 30%. Kalau misalkan rencana saya 50%, realisasi saya udah 60%. Nah, ini sangat membantu gitu, karena mungkin orang udah convinced gitu ya, udah yakin bahwa ini yang dipesan ini gitu ya, harus dibawa ke Papua. Nah, karena ya tadi saya sampaikan, sekali kita meleset aja, artinya kalau delivery pakai laut 2-3 minggu gitu ya. Pakai kapal, pakai pesawat, emang kontraktor nggak ngitung kalau semuanya dinaikin air freight, tiket pesawat ke Papua aja udah lebih mahal daripada tiket ke Jepang, Mas, gitu kan, ke Tokyo. Bisa dibayangin bahwa orang aja udah lebih mahal daripada bawa barang.
Iya benar. Itu yang jadi concern orang-orang Jawa. Kadang-kadang orang-orang di Pulau Jawa gitu kan, aku pengen jalan-jalan ke sana. Ya ini kan inilah ya isu negara kita lah. Puas naik pesawat kalau ke Papua. Tidur sampai tidur lagi. Iya, direct flight ke Papua itu 5 jam. Kalau kita terbang ke utara itu udah sampai Hong Kong, Taipei, Makau, pilih sedikit lagi udah sampai Osaka. Dan itu udah ngelewatin berapa negara. Itu baru bicara orang. Bagaimana barang yang ketinggalan, misalkan ternyata ada fitting apa atau yang detail ketinggalan, atau bahkan ekstrimnya ya ada 1-2 barang yang cukup besar gitu ya ketinggalan, ya itu yang menyebabkan akan menjadi masalah yang sangat kompleks sih, seperti itu. Ini yang menarik gini nih Mas Anggoro, kan pasti Mas Anggoro kan di Papua itu kan berarti kan nggak mungkin lah kerja hanya semua dari tim dari Jakarta dibawa ke sana kan, berarti kan kerja juga dengan local people. Nah, bagaimana sih local people mengadopt BIM ini? Mereka gimana tuh? Jadi saya punya policy juga sebetulnya ke teman-teman ya, lebih kepada local policy saya sebagai pimpinan kepala satker gitu ya. Jadi tolong libatkan anak-anak baru. Kalau di Papua itu kan sering dengar kan Universitas Cendrawasih ya, UNCEN lah istilahnya, national kampus nasionalnya ya, pemerintah gitu ya. Libatkan teman-teman UNCEN, terus juga USTJ kayak swastanya paling gede gitu ya di Jayapura tadi, untuk magang atau untuk kalau yang fresh graduate, saya bilang cobalah mereka terlibat, karena bisa dibayangin ini sebuah mega project yang mungkin kalau nggak ada PON di Papua, barang ini secanggih-canggih ini tuh nggak ada di Bumi Cendrawasih gitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak lulusan baru di Papua gitu ya, ini bisa lebih mengerti dan lebih adaptable. Ya kita tahu lah sekarang ya kalau tidak pandemik ini mungkin akan banyak sekali mega project di Papua. Salah satu contohnya aja kemarin sudah direncanakan misalkan Istana Kepresidenan di Papua gitu ya. Kemudian kedua juga misalkan adanya Papua Youth Kreatif, kemudian juga beberapa pembangunan mega project lainnya. Tapi ya balik lagi ya, manusia cuma bisa berencana, akhirnya yang Maha Kuasa mencoba kita melalui pandemik ini ya, yang kita juga nggak tahu sebetulnya exactly ini bisa clear sampai kapan. Dan tadi saya sampaikan tren pembangunan infrastruktur itu kan larinya udah mulai ke arah tengah dan timur Indonesia, karena mungkin di barat ini udah mulai, kalau building mungkin ya udah mulai jenuh lah gitu ya. Mungkin di Jakarta mau dibangun apartemen, mau bangun stadion lagi, mau di mana di Jakarta, GBK mau dibangun 2, mau cari tanahnya di mana gitu kan. Tapi begitu kita bicara ke timur gitu dengan disparitas infrastruktur yang lebih tinggi gitu ya, ini akan menjadi sebuah challenge gitu ya. Makanya nggak tahu juga nih, Babe menteri gue nyuruh gue kok jauh banget gitu ditugasin gitu ya. jadi mungkin kalau bahasa prokemnya gini, nih anak gue taruh di Senayan hidup, gue taruh di Sentani hidup juga kan ya. Nah, kalau itu bagus gitu. Karena dari ke Papua tuh gara-gara dari Senayan itu, apa gimana? Iya, jadi dari Senayan kita dianggap juga mampu melaksanakan handle project Asian Game gitu ya. Terus ya mungkin pimpinan melihat ya kalau di Senayan apa sih, misalkan saya mau cerita ya, dulu ternyata alat bor pile kita ngejam gitu ya, terus kita bilang oke, datengin lagi, ya sore udah dateng, gampang lah. Tapi kalau misalkan kita bicara di Papua alat bor pile, kalau sebuah vendor mau mendatangkan alat bor pile langsung ke Papua itu minimal informasi yang saya dengar itu 1.000 file. Jadi kalau dia 300 file, kayak kita ini agak tanggung nih 600, 700, alat bor pile kita digilir dari mega project. Misalkan ada jembatan merah ya, jembatan Yotefa paling gede. Itu jadi alat itu digilir, kemudian baru masuk ke proyek saya harus tunggu tuh di sana selesai dulu, baru bisa mulai di saya. Karena kalau dia harus datangkan dari misalkan Surabaya atau Makassar, biaya mobilisasi si vendornya aja tuh udah 1,5 miliar, dan dia juga keberatan gitu ya dengan jumlah yang sangat sedikit tadi, misalkan cuma 300-400 file gitu. Dan kita bicara hal yang kayak gitu di Papua, misalkan mobile crane kapasitas 60 ton gitu ya, mungkin nggak lebih dari dua alat itu di Jayapura gitu ya. Dan itu baru bisa arah Jayapura. Gimana kalau kita bikin sesuatu di Merauke, yang itu utara sama selatannya Pulau Papua. Dan kalau dilihat dari map gitu ya, itu gampang percis di bawahnya. Tapi dengan ke bawah itu sebetulnya belum ada infrastruktur yang mendukung. Jadi artinya kita harus keliling pulau berlayar gitu ya, dan artinya
mengelilingi satu pulau Papua, dan itu bisa hampir 2 minggu juga, 1 sampai 2 minggu gitu ya, tergantung juga kondisi laut gitu ya. Dan artinya kalau segala sesuatu tidak di forecast secara baik gitu ya, itu pasti banyak yang salah, banyak ini, jadi proyeknya jadi molor-molor gitu. Itu aja. Belum ditambah gitu ya, dengan kompleksitas, ini saya baru bicara pure teknis nih, belum bicara kompleksitas non teknis. Jadi Mas Bayu, Mas Kemal tuh harus tahu kalau yang namanya kayu termahal di dunia itu adalah kayu di Papua. Kenapa namanya kayu palang gitu ya? Pernah dengar kan? Kalau udah dipalang sama orang di Papua gitu ya, karena lahan adat, itu udah bicaranya miliar dan segala macam gitu ya. Padahal itu jelas-jelas tanah negara gitu ya, tanah negara. Udah ada sertifikatnya, dan kita kan, karena kalau usulan pemerintah kayak tadi tuh, misalkan kawasan Kampung Harapan yang saya presentasi tadi, itu exactly itu adalah tanah pemerintah, ada sertifikatnya. Tapi ternyata di dalam situ ada 14 rumah, Mas. Dan itu kita mau ya kalau di Jakarta mungkin pakai Satpol PP dan lain-lain udah bisa, tapi lah banyak isu yang ya mungkin para politikus jauh lebih pintar bicaranya daripada kita gitu ya, terkait isu-isu hal tersebut gitu. Jadi law enforcement tidak bisa sesaklek misalkan kita di Pulau Jawa gitu ya. Mungkin kalau di Pulau Jawa ini jelas tanah pemerintah, langsung gusur gitu ya, langsung tuh Satpol PP datang dan lain-lain. Tapi kalau di sini kondisinya tidak bisa sefrontal itu gitu ya. Jadi kita perlu mediasi dan lain-lain, itu menyebabkan prolong proses juga ya, jadi lama gitu ya. Jadi ya kita harus mulai bernegosiasi dan lain-lain, akhirnya bisa dibuka. Itu aja udah bicara non teknisnya. Tapi memang saya akuin 12 tahun berkarir di PU dan 6 tahun memimpin mega project di PU ya, masalah terbesar itu sebenarnya adalah masalah non teknis, bukan masalah teknis. Karena sebetulnya masalah teknis sebagai engineer gitu ya, sebagai ini ya bisa lah gitu lah. Cuman yang menyebabkan paling pecah kepala itu adalah ya masalah-masalah non teknis tadi yang kayak gitu. Ternyata kita mau bebasin, dana pembebasannya ada di Pemda gitu. Di Pemda masih usulan daerah lagi gini. Itu yang menyebabkan bumbu-bumbunya menjadi jauh lebih kompleks tuh. Nah, kalau di hal teknisnya ada yang nggak beres, ditambah lagi dengan masalah non teknis tadi, udah babak belur itu proyek pasti saya sampaikan. Tapi kalau kita udah bisa memagari, misalkan ini masih zona ini masih belum clear, ya kita bisa develop yang zona yang lain gitu ya. Jadi ya pas lagi zona yang itu yang tadi belum clear tadi sudah clear, ya kita bisa mendevelop sesuatu yang bisa lebih cepat juga, gitu aja sih sebetulnya. Jadi sih kebayangnya gue sih gini aja, kebayang itu kan sudah sangat kompleks banget tuh proyek. Kalau nggak pakai BIM lebih kompleks lagi Mas ya. Ekstra kompleks. Kayak gitulah, ya kayak gitu. Makin pusing ya. Iyalah, bayangkan kita kan ya baik lagi kan, ketika kita percaya bahwa BIM itu mempermudah workflow kita, berarti kan kita bisa memikirkan hal lain kan yang lebih penting kan gitu aja kan. Karena ada satu sisi yang sudah misalnya sudah beres lah di sana gitu kan. Wah, ini mantap sekali. Om Kemal, ada yang mau tanya nggak Om Kemal? Baik lagi tadi mau ditanya, yang masih jadi penasaran juga, karena di bulan Februari kemarin juga saya ada di Papua ya Om Bayu ya. Iya. Sebelum benar-benar ditutup Papua tuh, saya lewat Sentani gitu kan. Terus kemudian ya kalau mungkin untuk lokalnya saat itu sudah belum begitu paham, belum begitu mengerti tentang BIM. Tapi kalau sekarang untuk pembumiannya tentang BIM ini, saya yang tadi magang dari Uncen itu, apakah mereka juga ada sesi khusus kah dari pemerintah atau gimana? Saya lihat sih, saya nggak tahu ya, karena sebetulnya bagian-bagian yang memberikan pelatihan tadi biasanya adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yang merupakan tupoksi Bina Konstruksi, BIKON ya. Kalau kami kan eksekutor ya, kita adalah user daripada policy tadi. Menurut saya sih, saya nggak tahu, mudah-mudahan sudah mulai dilaksanakan pelatihan BIM tadi, tapi saya sendiri belum terinformasikan secara langsung ya, mungkin karena juga saya sibuk di proyek saya gitu ya. Saya berharap ya memang ke arah situ gitu, jadi makin banyak orang yang menguasai BIM, karena gini, saya juga challenge gitu ya, saya mau cerita ke Mas Bayu dan Mas Kemal, bahwa proyek yang saya laksanakan di Papua ini tidak hanya proyek
strategis nasional dengan nilai ratusan miliar tadi, ada juga proyek-proyek kita misalkan bangun sekolah gitu ya, yang nilainya mungkin ya 20-30 miliar tapi tersebar di mana-mana gitu ya. Dan sebetulnya saya berharap gini loh, balik lagi, kalau kita bicara Jayapura, saya udah cerita akses yang begitu sulit. Anda akan jauh lebih sulit pada saat kita melaksanakan pembangunan di pedalaman Papua, ya, Pegunungan Bintang, terus ya yang pokoknya kalau Mas Bayu sama Mas Kemal googling tuh ceritanya seremnya aja, banyakan seremnya gitu, aksi tembak-tembakan segala macam gitu ya, aksi gimana-gimana gitu ya. Nah, itu tuh jauh lebih kompleks sebetulnya, walaupun sebetulnya bangunan yang kita buat itu bukan bangunan yang sekompleks ini. Jadi kompleksitas dia timbul karena lokasinya yang sulit diakses, gitu loh. Nah, bisa kebayangkan misalkan kita harus membangun sekolah di pedalaman dengan mungkin bangunan yang very simple gitu ya, tapi kita belum mensimulasikan BIM tadi ya, ternyata misalkan angkurnya ketinggalan. Angkur untuk menghubungkan antara struktur kolom kayu ya dengan pondasi setempat. Kalau itu ada proyeknya di mungkin saya bicara di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama di kampung saya gitu ya. Kampung saya kan di Jakarta Selatan, kalau di sini saya kerja gitu kan. Itu mungkin akan gampang sekali, kita tinggal ke toko bangunan, Pak saya cari angkur dengan diameter segini gitu ya. Nah, Mas Bayu dan Mas Kemal harus bayangkan ini ada di pedalaman Papua, bukan di ibu kota kabupaten ya, tapi dari ibu kota kabupaten saja masih naik misalkan tongkang gitu ya, yang 2 jam disambung dengan motor itu 3 jam, terus semen tadi masih dipanggul oleh kuli panggul jalan 1 jam, ternyata ketinggalan itu angkurnya. Jadi nggak bisa tuh disambung misalkan antara struktur kolom kayunya dengan si pondasi setempat tadi. Nah, kecakapan itu kan kalau kita bicara BIM baru di level kontraktor BUMN karya kita, saya bilang. Boro-boro kontraktor kecil tuh bikin kurva S aja bingung gitu kan. Saya yang bikinin kadang-kadang. ini sesuatu yang benar-benar ada di kita gitu loh. Artinya bahwa penetrasi BIM itu memang perlahan tuh harus mulai gitu ya. Kayak misalkan orang mensyaratkan misalkan SKA. Saya nggak tahu nih sekarang ini BIM ini, saya kemarin mau bikin itu apa sudah ada gitu ya SKA terkait dengan sertifikat keahlian BIM gitu ya. Jadi apa tuh SKB gitu, sertifikat keahlian BIM gitu ya. Belum ada sih, belum dengar gitu. Belum. Mungkin Mas Bayu dan Mas Kemal sebagai outsider dari pemerintah perlu mendorong itu. Jadi jangan sampai juga orang bilang bahwa oke, gue udah bisa BIM gitu ya dengan ini, tapi juga tidak tersertified. Dan kita juga yakin bahwa di negara maju gitu kan, sebetulnya yang mahal itu adalah sertifikatnya tadi kan. Saya pernah dengar misalkan di Melbourne gitu, kalau orang beli AC, mungkin AC-nya sendiri tuh 4 juta, 5 juta, tapi yang masang itu bisa 3 juta, 4 juta. Karena yang masang malah harus orang bersertifikat, karena kalau enggak nanti konslet atau apa gitu ya. Nah, artinya ini juga harus mulai dipikirkan para misalkan perkumpulan ataupun organisasi ini mendorong pemerintah juga untuk menstandarkan misalkan ahli-ahli BIM tadi, dan itu juga harus penetrasinya mulai lebih kencang gitu ya, tidak hanya misalkan di level nasional, di level provinsi. Balik lagi kalau kita mau bicara BIM, kalau saya cari orang BIM di Papua ya nggak mungkin ada, pasti baliknya impor lagi dari Jakarta, orang Jaksel lagi, jangan-jangan gitu kan gitu. Jadi sebetulnya kita bicara ini tuh sebetulnya sesuatu yang udah biasa di Jakarta mungkin ya, common, tapi begitu kita bicara di luar Jakarta, mungkin ini udah bicaranya kayak kiai langitan gitu ya. Jadi ini BIM apa gitu. Jadi terlalu mengawang-awang, sebetulnya ya proses kita sendiri yang harus melakukan penetrasi tadi gitu ya ke semua pihak gitu ya. Mulai dari kampus, saya rasa yang mulai bisa kita lakukan adalah dari kampus. Mungkin sosialisasi tadi, anak-anak kampus dibuat amazed dulu bahwa penggunaan BIM ini gitu ya, bisa kayak gini gitu ya. Dan mereka dibuat amazed dulu, mereka mau memperlakukannya itu. Dan kalau kami dari pihak user, kami mensyaratkan. Tapi balik lagi, kalau kita persyaratkan, kita istilahnya demand kita tinggi nih untuk ahli BIM, tapi supply-nya nggak ada. Ini kebayang juga, nanti satu orang itu bisa nanganin 10-20 proyek. Atau jangan-jangan gini ya, oke lah yang bersertifikat, mungkin misalkan nih,
diterapkan sertifikat BIM. Di Indonesia mungkin cuma baru let's say 50 atau 100 orang, tapi demand kita udah sampai 1000 nih. Nanti banyak joki kan akhirnya, satu orang tadi dipakai untuk beberapa project, kemudian yang ngerjain orang yang bukan bersertifikat asli, dan akhirnya apa? Ya itu tadi, kualitasnya nggak bisa dijaga, nah terus bilang, sama juga BIM, kacau-kacau juga, kayak gitu kan. Yang sebetulnya yang mengerikan itu kalau buat saya gitu ya. Jadi begitu kita ngerasa ini oke banget, tapi ternyata supply kita nggak kuat gitu ya. Ini yang terjadi juga di dunia perkonsultanan Indonesia. Jadi mungkin Mas Bayu, Mas Kemal perlu diskusi tuh sama Ketua Inkindo, misalkan Pak Peter gitu ya. Kita jangan bicara BIM gitu ya, yang ahli ya, tenaga ahli arsitek, tenaga ahli sipil gitu ya, ber-SKA ini kan kadang-kadang juga masih terbatas gitu ya. Untuk sebuah hal yang sifat ilmunya common gitu ya, udah dari dulu ada gitu ya. Akhirnya SKA orang ini dipakai di mana-mana. Itu yang menjadi sebuah rahasia umum gitu kan. Akhirnya orang ini pinjam SKA. Namanya Bayu yang kerja Joni gitu kan. Namanya SKA-nya Anggoro yang kerja Tony gitu kan. Itu udah sesuatu yang ya udah jadi kayak rahasia publik, tapi itu terjadi di depan mata kita. Gitu. Dan akhirnya kualitas tadi nggak bisa kita pegang gitu ya. Oke, kualitasnya yang dilihat kualitas Anggoro, orang yang kerja Tony, ya beda dong kualitasnya Tony sama kualitasnya Anggoro. Tapi orang kan ngelihat si Anggoro tadi gitu loh. Nah itu yang menjadi challenge kita sebetulnya dari komunitas setelah misalkan pemerintah akhirnya nih benar-benar mensyaratkan mandatory, supply-nya siap nggak nih teman-teman kita yang di lapangan ini, karena kan nggak mungkin juga kan misalkan si pemerintah mewajibkan terus yang bikin ASN-nya, ya bisa juga kalau memang ada policy seperti itu, tapi kan kita kan nggak boleh mengerjakan langsung, kita ini kan regulator gitu ya, jadi teman-teman swasta di luar sana yang harus mensupport tadi. Kita tahu BIM ya karena fungsinya juga kita membantu dan mempermudah pekerjaan kita juga. Gitu. Jadi satu pesan saya, kita juga harus mikir saat ini menjadi sesuatu yang mandatory, nasional gitu ya, siap nggak resources kita terkait dengan BIM tadi gitu. Mungkin perlu juga didata sih sebelum kita maju ke sesuatu yang lebih serius, berapa sih orang yang menguasai BIM di Indonesia gitu ya. Dan sebarannya di mana aja nih gitu ya. Saya kemarin juga ada kan BIM Week ya yang di Direktorat Prasaran Strategis kemarin cerita. Event project di Bali aja, Pasar Sukawati mau bikin BIM. Ya BIM-nya tetap aja juga orang Jakarta gitu. Artinya itu Bali loh ya, Bali ya. Itu Bali. Belum kita bicara Maluku, bicara NTT, bicara Maluku Utara, bicara Papua gitu. Bali yang ya istilahnya ya kita tahu lah semua yang ada di Jakarta mungkin ada di Bali. Bahkan yang nggak ada di Bali, yang nggak ada di Jakarta ada di Bali gitu misalkan gitu ya. Yeah. jadi itu Bali gitu ya. Ya, itu tetap impor dari Jakarta, artinya gitu. Emang sih itu isu yang cukup ini ya, cukup menarik juga sih sebenarnya, karena ketika orang bicara keahlian itu kan nggak cuma sekedar skill yang ya kita bisa juga nggak juga inilah nutup telinga bahwa yang jago-jago BIM sekarang kan juga belum tentu dia belajar secara ini ya, secara sistematis yang benar gitu kan juga kadang-kadang, karena kan ilmu ini kan ilmu baru yang mungkin kebanyakan masih mostly kalau saya dengar tuh banyaknya otodidak atau dengan dari pengalaman bekerja mereka sehingga mereka menjadi skillful. Nah memang tuntutan dari bukan tuntutan sih, harapan kita juga pemerintah ya entah dari mana mulai. Emang kita sih juga terus terang sama Kemal ya, dari komunitas juga dari Cilantis juga kan kita juga serang mensupport nih Mas Anggoro yang masalah SKKNI juru gambar yang untuk arahnya nanti ke BIM. Ini kan masih levelnya sangat dasar sekali gitu kan. Yeah. Nah, harapan kita sih ini bisa cepat keluar di tahun ini. Nah, kita juga support di sana. Kita ya terus terang kita Cilantis memang bersemangat banget untuk di level dasar ini benar-benar juga harus ada gitu loh untuk standarisasi bagaimana membuat modeling atau membuat standar gambar yang berkaitan dengan BIM seperti apa yang sudah tersertifikasi oleh negara gitu sih. Memang untuk yang masalah BIM manager dan sebagainya tuh nggak tahu perkembangan terakhir tuh dengan Kemal. Ya kalau untuk balik lagi ya salah satunya adalah standar utamanya adalah standar gambar juga kita kan belum punya ya kan itu juga jadi concern utama. Terus kemudian juga BIM manager dan lain sebagainya juga sedang diproses juga gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga jadi saling terkait dan paralel. Tapi ya gitu sih, ujung-ujungnya kita juga harapannya ya buat teman-teman yang masih di mahasiswa atau kuliah ini kan,
Jangan sampai hanya karena itu juga jadi mundur ya Mas Anggoro. Ya mulai sebetulnya masuk ke ini juga ke kurikulum ya, mau nggak mau kan misalkan tetapkan tugas proyek harus dikerjakan pakai BIM, mau nggak mau kan orang belajar kayak gue belajar dulu AutoCAD dulu kan, rasanya kursus AutoCAD dulu banyak di UI gitu, di teknik sipil sama gue gara-gara dan gue nyuruh gue ngerjainnya pakai AutoCAD gitu. Kalau yang lagi duitnya bokeh ya belajar sama temennya lah, beli buku gitu, minjem buku terus tanya-tanya balik gitu kan. Artinya harus ada system ya, bahwa ini ada sesuatu yang makanya kenapa saya juga kan jadi misalkan advisor ya di Fakultas Teknik UI gitu ya. Saya juga memberikan saran kepada kampus gitu ya. Artinya bahwa kampus juga harus terupdate gitu ya dengan perkembangan teknologi yang ada di sekarang gitu. Jangan sampai sekarang udah BIM tapi anak-anak mahasiswa masih pakai gambar pakai meja yang itu mutoh itu gitu kan. Bayangin kalau diganti kolomnya satu kan ngeroknya susah itu loh, pakai apa tuh? Pakai silet. Bayangin kan kebayang. Sedangkan kalau dia pakai AutoCAD aja dulu kan gitu kan, dia langsung hilangin, dia lihat dia copy paste gitu kan. Nah, kadang-kadang ngalamin juga ya, dilema pakai kalkir itu. Jadi buat saya tuh mohon maaf juga, kadang-kadang kampus juga sangat konservatif gitu ya. Misalkan para profesor kita, para yang udah ini menganggap bahwa esensi dari menggambar itu adalah menggunakan mutoh gitu ya. Apakah seperti itu gitu kan pertanyaannya. Sedangkan dunia berjalan dengan sangat cepat gitu lah. Artinya ini juga perlu juga bicara kita ke kampus, ke fakultas teknik gitu ya, sebagai orang-orang yang nantinya akan menggunakan itu. Jadi jangan sampai si kampus tidak terupdate dengan teknologi di luar, padahal demand-nya ini adalah orang nggak bisa jago AutoCAD lagi sekarang. Si anak-anak baru ini harus jago BIM. Nah, untuk bisa itu ya si dosennya berarti kan harus ngerti BIM, harus bisa nguasain BIM, dan pasti juga harus bisa memberikan tugas dalam bentuk BIM gitulah. Kalau dosennya juga belum terupgrade, misalkan cuma Mas Bayu sama Mas Kemal yang cerita-cerita aja, sosialisasi di kampus, belum bisa masuk ke dalam penetrasi, oh ini menjadi sesuatu bagian dari kurikulum yang tidak terpisah, atau misalkan tugas yang harus dikerjakan, ya itu juga ya sama aja kayak kita, mohon maaf ya, jualan obat gitu, oh nih obat nih, bagus nih, bisa melancarkan pencernaan, bisa ini, tapi nih orang nggak ini gitu kan. Nah, ini test case ya, dicoba nah itu kalau menurut saya perlu juga misalkan dari komunitas ini juga mengundang, kita bicara di PU-nya, tapi begitu bicara di kurikulum, artinya kan Anda harus bicara dengan Ristek Dikti, ya kan? Si kementerian yang mengawal daripada kurikulum di kampus. Oke, mungkin standarnya Anda bisa bicara sama PU gitu ya, tapi begitu mempenetrasikan ini ke dalam mahasiswa, itu kan berarti sebuah bentuk kurikulum. Kurikulum itu adalah national policy. Jadi kenapa misalkan, saya nggak tahu kalau di Arstek, kenapa misalkan di teknik sipil kok ada pelajaran yang namanya mekanika teknik gitu. Ya itu kan sebuah kurikulum yang mektek yang di ini jadi mandatory gitu lah, istilahnya gitu loh. Kita juga dapat. Iya kan? Kita juga dapat. Nah, sama kan, anak arsitek mungkin cuma sampai 3, gue sampai 5 gitu kalau yang sipil gitu kan. Sampai 2 ya. Dua. Itu aja makanya. Gua juga jadi momok. Itu kan istilahnya policy kan. Kenapa anak arsitek kok mekteknya cuma dapat mektek 2, kenapa anak sipil sampai mektek 5? Kenapa nggak dibalik gitu yang bisa juga anak arsitek ya. Harus suruh ngitung gitu. Artinya hal seperti ini menjadi sesuatu yang bukan hanya menjadi PR-nya PU, tapi menjadi PR-nya menurut saya Ristek Dikti sebagai yang memberikan standar kurikulum gitu loh. Jadi di mana kurikulum-kurikulum kampus tadi sudah disesuaikan dengan kalau saya bilang industrial needs ya. Jadi kebutuhan industri sekarang apa gitu loh. Jadi jangan sampai nih anak-anak yang baru lulus baru belajarnya cuma AutoCAD tapi ternyata udah sampai BIM begitu mereka lulus gitu, dan mereka akan tergopoh-gopoh begitu harus bersaing di kompetisi waktu mencari kerja dan lain-lain. Menurut saya sih kayak gitu. Yeah. Kalau saya lihat dulu juga misalkan AutoCAD itu kan dulu kayak apa ya, les tambahan gitu kan. Mandatory-nya kalau saya waktu yang kuliah di 2001 tetap gambar manual gitu kan. Tapi ada tambahan ilmu AutoCAD tadi, akhirnya orang pada pakai itu, dan karena akhirnya saya masih ingat sekali di Universitas Indonesia di tahun 2004-2005 mungkin submit tugas dalam bentuk AutoCAD aja itu masih menjadi sesuatu yang dilarang gitu ya. Jadi ya tetap harus
ngumpulin dalam bentuk kalkir gitu ya. Oke, nanti AutoCAD-nya backupnya saja. Terus gue mikir, ngapain gue susah gambar, terus ada juga yang di AutoCAD-nya gitu loh. Isunya ini Anggoro, isunya kan mengcopy file kan, makanya. Nah, dulu kan gitu. isunya copy file kan, makanya jadi kayak gitulah. Tapi ya itulah, itu trik-triknya kan, trik-trik teknologi lah itu namanya. Tapi yang jelas emang sih saya sepakat bahwa ini adalah PR banyak pihak lah. Bahkan kalau kita ngelihat ini mungkin sumber utama ya di dunia pendidikan kan, agar mereka kasarnya tuh di kawasan di mukanya tuh jangan sampai pas kerja, justru pas mereka kuliah tuh dia bertanya, berkecimpung, dia mengaplikasikan, bahkan mencari tahu lebih banyak tuh di situ. Dia jangan sampai baru setelah lulus baru dia belajar, itu agak repot. Mas kasarnya gini nggak cepet baik modal gitu kan. Iya kan. Aduh, mantap banget Om Kemal. Ada lagi Om Kemal, mau tanya Om Kemal? Nih. Kayaknya sudah luar biasa nih. Udah kita lebih dari 1 jam nih Om. Semua Mas Anggoro semua dihajar blast semua dari awal. Iya, betul. Berarti, luar biasa nih kita berarti ini paling penting kan sebenarnya tadi sudah ada ini ya, udah dijelasin banget ya masalah bagaimana teman-teman di mahasiswa tuh untuk berkarir di dunia BIM terus ngapain dulu. Mungkin lebih detail lagi Mas Anggoro, kasih pamungkas yang benar-benar taktis buat teman-teman yang masih kuliah nih, harus ngapain kalau menghadapi dunia BIM nih. Oke. Yang iya ya, kalau menurut gue sih pertama jangan pernah berhenti belajar ya, karena orang-orang tuh selalu berpandangan kalau gue belajar cuman yang ada di SKS gue gitu ya. Padahal sebetulnya industri di luar sana itu menuntut banyak sekali keahlian praktikal kita. Kalau menurut saya sih BIM itu adalah sebetulnya salah satu keahlian praktikal juga, karena esensi dasarnya tetap di ilmu-ilmu dasar di kampus gitu ya. Jadi dengan BIM tadi terbantu, ya BIM ini kan ada sebuah ya software dengan aneka merek gitu ya yang membantu pekerjaan kita. Jadi sebetulnya jadi esensi dasarnya tetap ilmu-ilmu dasar yang ada di kampus tadi gitu loh. Tapi ini sebuah development yang membuat kehidupan manusia lebih mudah gitu lah saya bilang gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang harus dikuasai teman-teman yang masih kuliah dan berusaha untuk belajar lebih cepat di awal-awal supaya teman-teman ini lebih siap gitu ya menghadapi dunia kerja dengan tuntutan yang terkini gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu PR yang banyak gitu ya. Jadi kampus juga harus memberikan update terhadap ilmu-ilmu praktis yang harus ada gitu ya. Pemerintah juga harus memberikan regulasi, mandatory regulation, supaya ini juga bisa diaplikasikan. Karena sekali lagi, kalau ini hanya sifatnya kalau bisa, kalau mampu gitu ya, ini nggak akan pernah terbumikan di Indonesia gitu ya. Karena balik lagi, orang Indonesia itu bisa karena kepepet, menurut saya gitu ya. Bisa karena diharuskan gitu ya. Nah ini menurut saya hal-hal kayak gitu. Dan kemudian buat yang masih di kampus, ya harus juga melihat pembangunan infrastruktur itu jangan hanya Jawa dan Sumatera, karena challenge kita begitu besar ya dengan negara dengan kondisi bentang coastal line yang katanya dari pantai barat ke pantai timurnya Amerika gitu ya. Negara ini begitu gede gitu dan disparitas infrastrukturnya terjadi begitu dahsyat. Jadi mulai berpikir kepada eastern look gitu ya, artinya ke arah timur, bahwa pembangunan segala sesuatu ini akan mulai banyak di timur gitu ya, karena memang untuk bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur yang ada di timur ke barat itu juga masih panjang PR-nya gitu ya, dan itulah opportunity yang akan ada gitu. Dan juga balik lagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di timur juga jangan pernah berhenti belajar gitu, buat Anda juga mulai bisa setara dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah gitu ya utamanya gitu ya, karena balik lagi life is competition. Jadi kalau Anda juga nggak mendevelop, maka akan ada invasi daripada engineer baru yang ada. Ini kita baru bicara nasional ya, belum dengan misalkan MIA yang masyarakat ekonomi MIA, ya. Nah, masyarakat ekonomi Asia, di mana bisa dibayangin kan engineer Singapura tahu-tahu dengan seenaknya dia akan kerja kontraknya di Indonesia, tapi dia kerjanya di Singapura, kayak work from home gitu kan, dia bikin BIM gitu ya, di Toa Payoh sana gitu, terus dikirim emailnya ke Indonesia, dia nggak pernah kesini gitu ya, dan akhirnya kita sangat bergantung dengan orang-orang di sana. Dan menurut saya komunitas ini harus mendevelop kekuatan bangsa kita juga, menurut saya gitu ya. Jadi jangan sampai ya tadi kita buat kita BIM itu masih sesuatu yang gimana buat mereka sih
BIM itu kayak WhatsApp gitu ya, jangan-jangan di luar negeri. Jadi begitu ya, kita udah tahu gitu ya. Dan ini yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai kita kalah bersaing untuk berkompetisi di era MEA tadi gitu kan, masyarakat ekonomi Asia. Itu baru bicara yang dekat, misalkan apalagi misalkan bangsa serumpun kita gitu ya di Malaysia gitu. Mungkin dia jauh lebih duluan. Karena yang saya dengar bidding proses saja di Singapura dan Malaysia udah pakai BIM. Yang artinya bahwa mereka udah, ya saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang 1-2 step ahead gitu ya, artinya many step ahead artinya dibandingkan negara kita gitu ya. Artinya kita di tengah kita aja invasi daripada engineer muda yang lebih qualified gitu ya. Saya pernah waktu itu jadi host untuk acara Asian Young Engineer. Asian Young Engineer tuh kayak Pak Menteri gitu, forumnya gitu ya, manggil anak-anak engineer muda se-Asia. Saya juga tanya tuh tentang BIM ke mereka, dan mereka jawab, it's very useful in our country. Buset, gue bilang, di kita masih kayak barang apa ini gitu ya. Dan artinya bahwa kompetisi di kita kayaknya udah many step behind, yang artinya bahwa kita harus mengejar ketertinggalan tadi dengan sebuah proses karya-karya nyata terkait dengan development, human resources development daripada kita gitu ya. Ya balik lagi itu sih menurut saya. Iya sih. Makasih banget Mas Anggoro, ininya apa, pesan dan ininya petuahnya lah ya. Jadi memang baik lagi kalau orang tua banget, lo kan seumuran lo pada. Ya kan emang orang tua kan, tua di kantek kan. Tapi emang sih kalau bicara belajar-belajarnya emang kita sih believe ya buat teman-teman yang masih baru, banyak sih resource untuk belajar online ya, YouTube dan sebagainya. Intinya sih lebih kepada kemauan kita untuk mau berkembang apa tidak. Jadi intinya benar kata Mas Anggoro tadi bahwa persaingan makin kencang sekarang, dunia semakin bisa dikatakan makin sempit ya, karena dengan berbagai mudahnya akses dan sebagainya. Orang bisa kerja di Singapura, proyeknya di Bali, orang bisa kerja di Depok, proyeknya ada di Amerika, kan itu semua bisa mungkin terjadi. Ya intinya manfaatkanlah semua teknologi yang sudah ada ini untuk kemajuan, ya minimal untuk kita sendiri lah, gitu kan. Kita bisa manfaatin apa enggak? Ya syukur-syukur bisa kayak Mas Anggoro ini kan, bisa berbakti buat negara, itu malah lebih keren lagi kan gitu kan. Kita punya keahlian, kita bisa apa istilahnya itu, bisa memberikan bakti kita kepada negara dengan apa yang kita senangi kan, itu lebih menarik lagi. Wah, mantap banget. Dan satu lagi Om, selain berbakti untuk negara juga memecahkan rekor. Wah, ngomong masalah rekor nih tadi. Ya itu kan tadi sudah disebut bentang terbesar di Rekor muri ya. Iya, 17 sudah bentang terbesar di luar Jawa lagi, mantep banget. Betul. Bayang tuh, untuk bawa alat aja kalau ketinggalan pusing minta ampun. Itu berarti kan dia sudah bikin pakai BIM tuh checklistnya tuh yang ketinggalan itu kan. Itu makanya gunanya nge-BIM tuh lebih detail untuk lebih ke sana. Jadi bicara nge-BIM harus atau tidak, bukan masalah langsungnya harus. Memang sudah saatnya kan gitu kan. Bukan harus lagi sih, sebenarnya udah persyaratan sih gitu. Kalau harus kan ya bisa dilanggar lah, tapi kalau persyaratan ya nggak mungkin bisa. Ya sih. Kadang-kadang ada peraturan buat dilanggar. Itu. Aduh. Mantap Om Kemal, thank you banget nih Mas Anggoro nih, 1 jam lebih kita ngobrol nih. Betul. Jadi Om Kemal, apalagi Om Kemal yang bisa kita ini terakhir ini buat Mas Anggoro? Ya terakhir sih sebenarnya lebih mudah. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share di medsos kita semua gitu kan. Dan mungkin nanti Mas Anggoro, Pak Anggoro, kita bisa sama-sama ngopi di Kantek. Udah lama saya juga nggak ke Kantek. Siap. Saya juga jadi mahasiswa doktoral nih udah nggak pernah ke kampus nih, karena konsultasi sama profesor saya Vicon terus gitu. Kalau ke Jaksel ngobrol-ngobrol ya, ngopi di Jaksel. Siap. Paling enak. Siap. Tapi mungkin kalau kita ada acara juga ya, mohon supportnya juga Mas Anggoro kalau misalnya jadi pembicara sebagainya, dan itulah harapan kita sih dengan Ngosbim kita kali ini bisa untuk menjalin kerjasama kita selanjutnya lah demi mengembangkan BIM di Indonesia buat teman-teman. Oke, thank you banget ya Pak Anggoro. Thank you. Sampai ketemu lagi di Ngosbim yang akan datang dan acara-acara akan datang dengan Mas Anggoro buat teman-teman. Oke, see you next time. See you next time. Dan jangan lupa klik like and share, dan juga subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jos dari Papua. Siap.